Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Setiawan dari kelas 2F Pendidikan Jasmani NPM 191192226. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi pelajaran telaah. Ingin akan menjelaskan apa pengertian standar isi, apa pengertian standar profesi, dan apa pengertian standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Standar isi di sini standar isi dapat diartikan sebagai patokan atau bisa juga dikatakan sebagai kriteria minimal sebuah standar, seringkali mengacu pada pencapaian minimal. Begitu juga dengan standar isi. Standar isi menurut UU SP nomor 20 tahun 2003 merupakan kriteria minimal, batas, patokan, syarat yang harus dicapai dalam peningkatan mutu. Standar isi harus ditetapkan sebagai kriteria minimal saat menyusun perencanaan. Standar isi pada standar nasional pendidikan mencangkup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan akademik. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas 1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. 2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, bisa disebut PPKN. Yang ketiga, kelompok mata pelajar ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kelompok mata pelajar estetika. Yang kelima, kelompok mata pelajar jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dilanjut dengan standar profesi. Standar profesi adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetisi lulusan. Standar profesi yaitu standar yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien, penilaian hasil belajar, serta pengawasan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan hasil belajar yang dilakukan oleh supervisi atau kepala sekolah. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, intrinsip, menyenangkan, menentang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi paraksa kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi kelulusan. Dan yang terakhir, standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Standar penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah haruslah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Setiap guru sebaiknya menguasai konsep dalam Permendikbud ini sebagai pedoman dasar dalam melakukan penilaian hasil pembelajaran peserta didik. Saya akan menyebutkan definisi terkaitnya standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur perencanaan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran adalah proses
interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Yang keempat, ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, ujian sekolah atau madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan peserta belajar dan penyelesaian dari satu satuan pendidikan. Tujuan penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik bertujuan untuk menilai mencapai standar kompetensi lulus untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulus secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Prinsip penilaian yaitu berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Objek berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat. Yang keempat, terbuka berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang kelima, menyeluruh dan berkeseimbangan berarti penilaian mencangkup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Ya, mungkin segitu saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.